Oke. Allahu Akbar. Kak Ayu, saya siap untuk Romaria menerima ketawa. awards. Romaria ketawa, mataku kesabut roknya Shakira. Gak apa-apa. Tapi malam ini juga saya siap menerima award sebagai calon Dedi kesayangan ya. Doain dong. Maaf, Kak, Amin. dari lagu Mom and Kids Award 2015 masih calon aja. Iya sih. Kira-kira kapan? Yang penting niat ya Kak. Oh iya benar, amin. Nah, Tapi Niatnya apa? Kenapa? Niatnya apa? Untuk segera punya keluarga. Alifah, Nih, tuh. tuh udah jalan dulu deh sama anak-anak Aduh, kecil ya ya. Sana. ampun. Anak-anak kecil gabung dulu. Tuh sana. Aduh. dari kecil emang dia memang sukanya bareng-bareng ya, rame-rame Bergaul ya. bersama Oke. dengan teman-teman yang lain Udah ya. saya doain kok Bu, Ya udah. setiap hari. Alifah dibawa ke sana sama teman-teman yang lain Main di deh. sana, mau Ya, main, hati-hati, pelan-pelan. Nah, Ditarik, digandeng. Nah kan Gak mau apa-apa ada ya. mama-mama kece. Kita ngobrol-ngobrol sama mamanya. Alifah titip ya anakku. Iya. Kayu duduk dong. Ada mama-mama kece 1 nih. bulan aja ya. Ya udah, jangan main petasan loh, nggak baik ya. Nah, kita mumpung ada mama-mama kece, kita ngobrol-ngobrol. Ada mamanya Cinca, ya kan? Mama Dena ada, Mama Ria Enes, Mama Gigi. Coba kita mau tanya, Mama Cinca, jadi Mama Cinca tuh kan gak gampang ya, karena kan karirnya Cinca tuh diikutin terus sama Mama. Mama selalu jagain Cinca kemanapun Cinca Betul. pergi. Sampai sekarang di internasional pun Mama tetap memantau gitu. Padahal udah Gimana? pindah ke Hollywood loh. Bukan lagi. Oke, Cinta mulai jadi artis kan sejak umur 13 tahun. Jadi untuk ibu-ibu di rumah, kalau ingin tahu sangat berat sekali perjuangan seorang ibu mendampingi artis di usia itu. Karena mereka kan lagi masa pubertas ya, jadi Betul. rebellious dan sebagainya. Tapi ya karena di antara kita walaupun sering berantem tapi rasa sayang dan cintanya begitu kuat. Jadi everything running well sampai sekarang Cinta berhasil tembus di Hollywood. Wow. Tuh, semua tuh ada peran mama di dalamnya. Pasti. Betul. Nah, Gigi gimana nih kalau boleh mungkin flashback mengingat ketika dari awal kehamilan dulu sampai Rafathar udah pinter seperti ini sekarang gimana Gigi kalau ngelihat perkembangannya Rafathar? Nggak nyangka ya, apalagi pasti ini dirasain semua ibu-ibu. Sebenarnya senang anak itu tambah pinter, tambah besar. Tapi di sisi lain nggak mau cepet-cepet gede, bener ya? Jadi tuh kayaknya kalau ngeliat tuh, "Duh, kok cepet banget gedenya, nanti kalau udah gede pasti nggak mau dipeluk lagi gitu ya kan. Emang adik gitu, lagi Cinta emang dong. sekarang udah gak mau dipeluk sama mama? Masih dong? Oh benar. Masih dong. Coba kalau gitu mama peluk Cinca coba. Semua mama-mamanya peluk anaknya coba. Oke, Shakira lebih milih Alifah. Syakira sama siapa pelukannya? Sama Alifah, ibu dia mau harusnya. Alifah katanya. Oh, Tapi iya. terus terang Cinta sekarang di Amerika buat saya juga saya senang karena udah capek ngurus segitu beratnya. Jadi sekarang Mama lega, Cinta pindah Amerika. udah berhasil mengantar Cinta lulus dari university terhebat di dunia. Dia sudah tembus Hollywood, jadi tugas saya udah selesai. Sekarang saya membimbing dan mendoakan dari jauh. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Cinta dan Mama. Nah, Benar. kalau Dena nih. Gimana? Dena, satu lagi yang berbeda kalau Dena, di mana nggak hanya sebagai mama, tapi juga papa saat ini untuk Shakira. Gimana sih perjuangannya sebagai seorang? Apalagi ibu sering tunggal? manggung dan Shakira ini tetap nggak jauh-jauh. Betul sekali. Oke, kalau aku selalu bilang jadi seorang ibu saja tanpa ada special case. Menjadi seorang ibu saja itu menurutku PR-nya udah banyak. Kita pada saat menjadi ibu, begitu kita menjadi ibu, kita langsung prioritas hidup kita berubah sehingga menjadikan dan menaruh diri kita sendiri nomor kesekian. Apalagi di saat kita menjadi seorang orang tua tunggal atau menjadi ibu yang sendiri ya, itu lebih banyak lagi PR-nya. Dan memang setiap hari itu ada aja tantangannya, tapi nggak ada sedikit pun yang membuat aku menyesali semua ini. Bahkan setiap harinya aku lalui dan mengucapkan syukur yang luar biasa sama Allah karena diberikan begitu banyak nikmat, berkah, kesempatan sama Allah untuk menjadi seorang ibu. Dititipi anak yang begitu Masya Allah, Shakira gitu loh. Jadi setiap hari tentu kadang-kadang bisa cukup menantang. Tapi bersyukurnya pun sangat amat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Dena dan juga Shakira ya. Dan yang pasti juga untuk Dena tuh apa sih keseharian Dena sama Shakira tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kesehariannya sama Shakira sebetulnya
karena Shakira ini masih nempel ikut kemanapun aku pergi kan. Jadi ya basically kita menghabiskan hari-hari kita ya kadang-kadang di mobil, kadang di pesawat, kadang di backstage, kadang-kadang di panggung kalau misalnya dapat kesempatan di atas panggung. Tapi apapun itu aku berusaha untuk spend time waktu sebanyak-banyaknya sama dia. Dan itu yang membuat aku salah satu alasannya aku belum mau masukin Shakira sekolah dulu gitu. Karena di rumah dulu biar aku bisa interaksi sama dia terus lebih banyak gitu selama hari-harinya. Main, belajar, joget-joget bareng, nyanyi-nyanyi bareng, bercanda. Kadang-kadang mesti mendisiplinkan dia sebagaimana ibu-ibu yang lain gitu. Gitu ya. Dan kalau tadi kita udah bicara sama mami-mami, ini ada satu yang anaknya nggak gede-gede nih ya. Bener. tapi dia ibu semua anak loh. Nah, dari zaman betul. kita kecil. Sampai sekarang. Si Gimana Susan Mbak selalu Dia? menemani kita. Gimana Mbak melihat Kalau- anak-anak melihat Indonesia? perkembangan anak-anak Iya, Indonesia. sebetulnya seorang ibu menemani anak-anaknya itu nggak lama. Karena masa anak-anak itu paling nggak sampai kelas 6 SD. Jadi kalau kita sampai usia keemasan atau sampai kelas 6 tuh kita nggak bersama dengan mereka, mereka cepet sama lingkungan ya. Jadi kebawa karena lingkungan teman-teman itu lebih banyak magnetnya buat mereka daripada kita. Ya bersyukur kalau kita sebagai ibu, sebagai orang tua menjadi tempat yang aman buat mereka. Apalagi kalau anak-anak mau curhat sama kita, aduh bangga banget. Iya, bicara soal anak yang curhat sama orang tuanya terutama Iya, mama. Salah satu dari yang di sini nih ada yang dekat banget sama mamanya loh. Bener, curhat bener. sama mama, apalagi ketika menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Oh, Kita ada di tayangannya nih. tayangan ya. seorang mama Spesial. yang selalu dicurhatin sama anaknya. Ya, Dengan kita background lihat. suara Rafathar lagi nge-rap ya. Iya, Coba Rafathar kita lagi lihat nge-rap. It's tayangannya okay, ya. it's okay. Lagi nge-rap. Ini dia. Nah, benar kata dia gitu. Ya udah Dina kita itu lihat sekarang ya. Produk dari sebuah keluarga yang gagal, ya yang maksudnya broken home gitu. Itulah salah satunya yang membuat bagaimana kenapa kami mempunyai hubungan yang sangat dekat. Gitu. Jadi saya adalah satu-satunya tempat di mana dia bertanya, kemudian dia sharing, dia curhat segala macam itu hanya kepada saya. Saya hanya berharap ke depan mudah-mudahan dia lebih lagi memperbaiki ibadahnya, ya, lebih lagi dia menjaga pekerjaannya, menjaga nama baiknya. Dia harus bisa menjadi seorang ibu dan perempuan yang baik karena semua yang dia lakukan sekarang ini akan ditiru oleh anaknya. Dari awal pun pada waktu anak saya dia memilih suaminya sebagai pendamping hidupnya, itu pun saya tidak banyak memberikan komentar. Saya selalu bilang, kamu pilih dan jalani apa yang menurut kamu terbaik. Karena nanti enak, nggak enak, sakit, senang, itu kami yang ngerasain. Nah sekarang ini dia sudah mengalami kegagalan. Dan itu sebetulnya ya cukup prihatin ya, karena tidak terlalu lama. 3 tahunan ya setelah menikah. Nah sekarang ini kalau tuh dia deket dengan Ihsan atau siapapun, saya menganggap dan berdoa, selalu berdoa untuk Dena. Apabila memang Ihsan itu menjadi jodohnya, saya berdoa mudah-mudahan itu yang terbaik buat Dena dan buat Ihsan. Terharu langsung Bu Dena. Emang Mama sering kasih tips? Atau lebih kepada tempat Tuhan ya Bu Dena? Sebenarnya Mama mungkin karena kita lama hidup berdua ya, jadi menjalani hari-hari berdua aja sehingga Mama tuh udah emang seperti kayak sahabat lah gitu. Basically aku cerita apapun sama dia. Aku menganggap dia adalah apa ya, safety net gitu. Jadi aku merasa orang yang paling aku percaya di dunia ini, yang paling mengenal aku, yang paling bisa memberikan judgementnya, yang paling real itu adalah Mama gitu. Dan orang pasti yang paling mencintai aku, yang paling menginginkan yang terbaik buat aku pasti Mama gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang suka kayak kalau misalnya lagi ada yang berita yang kurang enak atau ada kejadian yang kurang enak, kadang-kadang dilema gitu. Di satu sisi kepengen curhat karena butuh tempat, tapi di sisi lain nggak kepengen jadi pikiran, nggak pengen jadi beban buat diri. Jadi
bersyukur bahwa sampai saat ini masih ada mama dan masih masih terus aku bisa lihat sampai detik ini mama dengan semua kesibukannya, dengan semua hal yang dia harus lakukan di hidupnya, tapi tetap dia selalu ada gitu buat aku, dan itu yang aku syukuri luar biasa sekali lagi sama Itulah Allah. hebatnya mama ya. Tepuk tangan dong untuk seluruh mama-mama kita. Kak Ayu,